Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rusdiana dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas PIA. Di sini saya akan menyampaikan judul topik saya, yaitu Aku Mampu Bangga Berpuasa. Dan di sini kita akan membahas yang pertama pengertian puasa, yang kedua syarat puasa, yang ketiga rukun puasa, yang keempat sunnah puasa, yang ketujuh dan yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang terakhir adalah hikmah puasa. Puasa adalah kewajiban yang dilakukan oleh setiap umat muslim. Berpuasa juga menyehatkan badan dan banyak lain manfaatnya. Puasa adalah hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Berpuasa itu bisa menyehatkan badan, mengendalikan diri, membantu meningkatkan ketakwaan, dan masih banyak manfaat lainnya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini pelaksanaan puasa itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai hikmah menjalankan ibadah puasa dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Yang keempat, membuat bagan ketentuan puasa dengan benar. Yang kelima, menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Yang keenam, merumuskan hikmah puasa dengan benar. Yang ketujuh, menunjukkan hafalan, niat, dan doa berbuka puasa dengan lancar. Yang terakhir, menceritakan pelaksanaan puasa Ramadan dalam keluarga masing-masing dengan baik. Baik, di sini saya akan menyampaikan pengertian puasa. Apa sih pengertian puasa, anak-anak? Baik, saya akan jelaskan ya. Puasa menurut bahasa adalah menahan. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ada beberapa macam puasa ya. Di sini saya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama ada puasa sunnah dan puasa wajib. Contohnya puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis ya. Dan yang kedua adalah puasa Nabi Daud. Dan contoh puasa wajib adalah yang pertama puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan ya. Dan yang kedua adalah puasa nadar. Kenapa sih puasa nadar dihukumi puasa wajib? Karena puasa nadar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang ketika telah mencapai sesuatu dan dia akan membayar dengan membayar puasa tersebut. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 memerintahkan untuk berpuasa. Puasa Ramadan dilakukan 30 hari atau 29 hari, tergantung daerah masing-masing atau menentukan hilangnya. Sudah kelihatan apa belum ya? Baik, yang selanjutnya adalah syarat puasa. Syarat puasa ini dibagi menjadi dua ya anak-anak. Apa saja sih? Baik, saya akan jelaskan. Syarat puasa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat wajib dan syarat sah puasa. Di sini saya akan menjelaskan syarat wajib puasanya dulu ya. Dengarkan. Syarat wajib puasa yang pertama adalah balik. Balik adalah orang yang dewasa dalam agama. Yang kedua, Islam. Orang Islam wajib menunaikan ibadah puasa ya. Yang ketiga, berakal. Berakal adalah orang yang berakal sehat. Yang keempat, mampu. Mampu adalah mampu melaksanakannya tidak dalam sedang sakit atau tidak sedang dalam uzur. Dan yang selanjutnya adalah syarat sah puasa, yaitu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tamyiz. Apa sih tamyiz itu anak-anak? Di sini kita sering mendengarkan kata tamyiz, tapi anak-anak tahu apa enggak? Tamyiz adalah orang yang bisa membedakan antara
benar atau tidak benar. Dan yang selanjutnya, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Dan yang terakhir, pada waktu diperbolehkan puasa atau tidak diperbolehkan berpuasa. Karena anak-anak ada waktu yang dilarang untuk berpuasa. Kapan itu? Yaitu ketika hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Tasyrik. Dan yang selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa ini dibagi menjadi dua. Apa saja sih? Yang pertama, niat. Berpuasa harus diawali dengan niat ya. Niat berpuasa Ramadan wajib dilakukan pada malam hari ini dan sunnah untuk dilafadzkan. Dan yang kedua, menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Baik, selanjutnya ada sunnah-sunnah puasa. Ada berapa sih anak sunnah-sunnah puasa? 8. Ya, benar. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, sahur. Yang ketiga, mengakhirkan sahur. Yang keempat, berbuka puasa dengan kurma. Yang kelima, berdoa berbuka puasa. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Yang ketujuh, membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, memperbanyak zikir dan doa. Yang selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun beberapa hal yang membatalkan puasa ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, gila atau hilang akal. Yang kelima adalah murtad. Apa sih murtad itu? Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Baik, materi yang terakhir adalah hikmah puasa. Hikmah puasa dibagi menjadi 2 ya. Apa saja sih? Yang pertama, hikmah puasa terhadap tubuh kita. Dan yang kedua, hikmah puasa terhadap lingkungan sosial. Di sini, saya akan membahas hikmah puasa terhadap tubuh kita, yaitu ada 5. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung, menurunkan berat badan. Yang ketiga, mengendalikan nafsu makan. Yang keempat, meningkatkan fungsi otak. Dan yang terakhir, membantu menjaga kesehatan mental. Baik, yang selanjutnya adalah hikmah puasa terhadap lingkungan sosial. Yang pertama, membiasakan sabar dalam kehidupan. 2. Membiasakan peduli pada orang lain. Yang ketiga, mendidik berperilaku amanah dan jujur. Yang keempat, menumbuhkan perasaan sayang kepada sesama. Yang keenam, mengajarkan pengendalian diri. Yang ketujuh, melatih kesabaran. Dan yang terakhir, selalu bersyukur atas nikmat Allah atau karunia Allah. Baik, yang selanjutnya adalah rangkuman. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri ya. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Rukun puasa ada 2, yaitu niat dan menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama, balik Islam berakal mampu melaksanakannya. Dan syarat sah puasa yaitu ada yang pertama beragama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga wanita yang suci dari haid atau nifas pada waktu diperbolehkan berpuasa, atau 3, menjanjikan surga ar-rayyan pada orang yang melaksanakan puasa. Allah akan memberi azab kepada orang yang membatalkan puasa tanpa adanya uzur
atau kegiatan lainnya yang harus membatalkan puasa gitu. Puasa melatih pengendalian diri atau kesabaran. Puasa mengajarkan peduli dan sayang kepada sesama, sama orang, sama muslim ya. Mari kita menjalankan puasa dengan sabar dan penuh keikhlasan, maka itu akan digantikan yang lebih baik oleh Allah SWT. Terus belajar memahami ilmu agama dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita mempelajari bab puasa ini, materi kita akan bertambah wawasan luas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.